Oke, jadi kita tadi sudah mendapatkan satu penjelasan, keterangan yang berharga dari Kak Uli tentang siapa sih mereka yang disebut ABK dan sebagainya ya, khususnya tadi disinggung anak yang autis gitu ya, dan bagaimana langkah-langkah orang tua. Dan tadi sudah dikuatkan, dijelaskan oleh Pak Uli bahwa sebenarnya mereka bukan anak-anak yang berbeda, ya memang secara perilaku berbeda, tetapi menurut firman Allah, standarnya Allah tetap segambar dengan Allah. Nah, kalau tadi awal sempat saya singgung bahwa kita masih ada di masa-masa pandemi ya. Mungkin ini juga ditunggu-tunggu sama orang tua ya, yang anak-anaknya biasanya sekolah, tatanan kehidupannya normal. Nah sekarang ini kan bisa dikatakan tidak normal karena berbeda. Nah saya ingin mendapatkan masukan atau pendapat dari baik Kak Uli yang cinta dan menangani anak berjuang khusus, maupun dari segi pendidikan umum dan juga dari firman Tuhan dari Pak Titus. Yang pertama dari Kak Uli, mungkin Kak Uli bisa kasih satu gambaran kalau anak-anak sekarang ini waktunya tidak seperti biasanya. Kadang yang harusnya malam tidur mereka bergadang karena tidak normal ya, bangunnya jadi lebih siang. Kira-kira bagaimana sih Kak Uli menangani mereka supaya mereka tetap mendapatkan porsi apa namanya, pelayanan. Ya pelayanan seperti anak-anak tadi, anak-anak yang berumur tadi tetap mendapatkan satu pelayanan yang benar. Iya. Kalau yang dimaksud dari Pak Henry tadi, kalau menurut saya nomor satu itu yang saya mau tekankan kepada ini kan bagaimana caranya ya supaya anak ini tetap bisa melakukan mungkin proses belajar di tengah-tengah situasi yang tidak normal kan seperti itu. Berubah. Iya. Kalau menurut saya Bapak, nomor satu itu yang kita harus sadarkan itu adalah orang tua, betul enggak? Karena mereka ini tidak bisa melakukan sendiri, ya. Jadi mereka masih perlu pendampingan, arahan dari orang tua. Jadi yang nomor satu yang mungkin saya bisa sampaikan adalah bahwa kita ini tidak sendiri. Ya kan, semua orang tua mengalami, ya baik mereka yang punya anak kebutuhan khusus ataupun anak yang tidak bermasalah, kan. Jadi kita ini semua mengalami kok, bahkan bukan saja dari orang tua, para tenaga pendidikan seperti Pak Titus, karena ada di instansi pendidikan, saya yang ada di center sebagai tenaga terapis, kami disebutnya sebagai tenaga terapis. Ya kita nomor satu harus kita kita harus ciptakan di dalam pikiran kita ini bahwa kita ini tidak sendiri sekarang. Semua orang itu mengalami, iya kan? Nah, dari kita merasa bahwa kita tidak sendiri itu seperti ada support bahwa saya tidak merasakan sendiri. Ada orang lain yang juga merasakan dan kita bisa saling bertukar pikiran. Kalau kita punya teman seperti Pak Titus, kita bisa melihat, ya kan, kita harus mau belajar. Jadi karena satu, kita harus merasa bahwa kita tidak sendiri. Di situasi saat ini, yang mungkin menurut orang banyak bahwa ini situasi yang sulit, begitu. Tapi saya tangkap dari Pak Titus tadi, kalau kita sudah mengatur mindset kita bahwa semua anak-anak ini adalah anak-anak yang istimewa, yang Tuhan ciptakan dengan standarnya Tuhan, berarti mereka berhak dong mendapatkan sesuatu yang baik juga, mendapatkan yang benar juga, begitu kan. Nah, sekarang tinggal siapa yang mendampingi anak-anak ini harus juga mengubah mindsetnya mereka tadi. Yang satu, kita tidak sendiri. Karena kita tidak sendiri, kita bisa berkolaborasi, ya kan? Kita bisa bekerja sama dengan siapapun juga.
Nah, dari bekerja sama itu akhirnya kita harus mau belajar. Iya, kita harus mau belajar dalam arti begini. Kalau mungkin dulu tidak masa pandemi ini belajar enteng ya Pak Titus ya. Tidak sulit, kita tidak dituntut kreatif. Bahkan mungkin kalau sekarang saya pribadi kadang-kadang malam pun saya harus memikirkan seperti apa besok saya mengajarnya, kan? Untuk anak-anak yang tidak bermasalah saja, yang saya dengar dari teman-teman saya, mengajar mereka pun juga tidak bisa pakai cara yang lama, berbeda begitu kan? Kita dituntut saat ini sebagai tenaga pengajar dan bahkan orang tua pun juga harus kreatif, gitu. Harus mencari cara yang seperti apa, yang ini bisa akhirnya menolong anak-anak ini supaya juga bisa melewati situasi ini dengan baik, dengan enjoy lah, tidak merasa bahwa ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita harus mengajak dan mengarahkan mereka bahwa memang situasi ini harus kita lalui, kita harus lewati dan harus kita jalankan gitu loh. Nah, supaya situasi ini tidak menjadi berat, menjadi beban baik mereka pada saat belajar, dalam kehidupan sehari-hari juga. Karena kan seperti anak-anak ini mereka sudah tidak bisa datang ke tempat center seperti kami ya, seperti itu. Kita diharuskan mengajarnya juga jarak jauh. Nah, bisa dibayangkan anak-anak seperti ini, gitu kan? Nah, jadi kalau kita tidak kreatif, kita tidak mau belajar, ya kita tidak bisa berikan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan ini, ya memang kita harus diwajibkan untuk tetap memperlakukan anak-anak ini semestinya dengan benar, dengan seharusnya. Kalau mereka sekolah, kita sebagai pengajar ya kita memang harus memberikan porsi yang sama apapun kondisinya. Yaitu tadi. Jadi karena kita merasa tidak sendirian, akhirnya kita merasa bahwa semua orang mengalami, akhirnya kita melihat itu kan menjadi sesuatu yang hal yang wajar kok ini, hal yang wajar. Dan memang saat ini kita dituntut untuk lebih bekerja keras lagi, begitu, bekerja keras, kreatif, inovatif, itu yang kita perlukan. Sehingga anak-anak ini pada waktu mereka belajar, mereka tidak merasakan perbedaan yang sangat-sangat signifikan, yang benar-benar itu akhirnya jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, gitu, ya kan? Jadi mereka pun tetap enjoy, dan kami bersyukur saat ini. Bahkan pada awal-awal kita diharapkan di center saya ya, saya mau berbagi cerita, saya berpikir begini, anak-anak ini apakah bisa belajar jarak jauh seperti itu, gitu kan? Jadi saya bersyukur karena saya punya tim yang rela dan tim yang mau diajak kerja keras, begitu kan? Iya, tim. Dan saya bersyukur juga orang-orang tua ini akhirnya bisa menerima proses belajar yang seperti ini, walaupun mungkin awal-awalnya sangat berat, karena mereka bilang gini, saya harus dampingin anak saya, padahal mereka punya kebutuhan, kepentingan yang lainnya, gitu kan. Jadi akhirnya kami juga memikirkan bagaimana ya caranya seperti itu. Dan selain kita berusaha seperti apa yang sebaiknya untuk anak-anak ini, kami pun juga tidak pernah lupa dengan berdoa, gitu kan. Karena di tempat kami pun juga, karena begini, menangani anak-anak spesial ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan ilmu kita. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita. Karena anak-anak ini kan bukan anak-anak yang stagnasi ya, betul. Kalau kita berhubungan dengan manusia itu nggak, nah itu ada perubahan-perubahan, nah seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang baku, kaku begitu, enggak, kan? Mereka ini kan walaupun dengan kondisi seperti itu, mereka punya keinginan, iya kan? Mereka punya sesuatu yang mereka harapkan juga. Nah, jadi kami pun pada waktu awal-awal pandemi ini, kita juga mikir, aduh bisa nggak mereka ya, begitu loh. Karena kalau datang ke center sebelum pandemi ini, kita aja harus satu anak dengan dua guru. Nah, sedangkan mereka di rumah, apakah orang tua yang biasanya hanya taruh di center terus pulang, apakah mereka bisa? Tapi puji Tuhannya, dengan berjalannya waktu, dengan kesadaran kami, seperti yang Pak Tutis tadi sampaikan, bahwa mereka ini anak yang berharga. Dan kita juga harus merubah mindset kita bahwa walaupun mereka yang seperti itu,
tapi mereka berhak untuk mendapatkan sesuatu yang benar, yang terus bertumbuh, berkembang, tidak bisa secara cara yang lama, karena itu memang hak mereka. Dan bagaimana kita bisa menolong anak-anak ini untuk memaksimalkan apa yang mereka punyai dengan cara yang berbeda memang, sebenarnya gitu kan. Dan puji Tuhannya, berjalannya waktu, ada anak-anak yang akhirnya mereka itu bisa mandiri, bisa mandiri, jadi tidak didampingi. Ada beberapa anak yang akhirnya seperti itu, dan itu sesuatu yang ya luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang berbicara kepada diri kita, dan akhirnya itu kita menerimanya menjadi suatu remah yang memang harus kita lakukan, ya kita tidak akan bisa melihat anak-anak ini seperti yang sekarang ini. Jadi yang saya bersyukurnya begitu, karena pasti orang tua itu juga peran serta ya. Jadi orang tua yang memberikan peluang juga kepada anak, dan kita bisa kerjasama dengan orang tua, itu juga kuncinya, gitu kan. Orang tua bisa kerjasama dengan kita, orang tua yang mau memberikan peluang untuk anak ini mencoba, memberikan peluang untuk oke, kita coba. Kan kita biasanya selalu bilang, misalnya awalnya ya, oke, didampingin. Setelah kita lihat, kita evaluasi, akhirnya kita juga bisa sampaikan kepada mereka, oke, nanti minggu depan coba dia sendiri yang dengan kita. Jadi instruksi dari kita. Jadi sama seperti pada waktu mereka ada di center. Nah, tapi ini jaraknya ada berjarak nih, gitu kan. Padahal anak-anak ini kan mereka itu untuk melihat HP, kalau kita lihat dari ciri-ciri anak ini kan kontak mata juga ini, konsentrasinya juga bermasalah. Tapi ya itu tadilah, itu yang kami merasa bahwa bersyukur banget, itu tadi. Jadi kalau memang kita benar-benar mengambil maksudnya firman itu ada dalam hidup kita, dan kita bertanggung jawab untuk pekerjaan kita di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif ini, dan kita melihat bahwa seperti Pak itu tadi bilang bahwa anak-anak ini pun anak-anak yang istimewa, begitu. Akhirnya itu membuat kita akhirnya juga bersemangat, gitu loh, bersemangat, dan itu juga akhirnya membawa dampak kepada orang tua juga bahwa ternyata bisa ya, gitu loh. Dan akhirnya mereka pun juga nggak merasa terbebani karena anak ini sudah bisa ditinggal. Nah seperti itu kan, bisa hanya diawasi, yang harusnya mungkin dulunya harus dengan orang tua, sekarang tidak dengan orang tua, hanya dengan pendampingnya, mbaknya yang membantu. Itu kan juga luar biasa, begitu loh, luar biasa gitu. Dan lonjakan yang luar biasa, betul gitu. Dan ya memang kalau kita nggak membawa firman itu dalam hidup kita mungkin tidak bisa melakukan seperti itu, karena mungkin kita akan melihat bahwa ini pekerjaan yang berat, anak-anak seperti ini sudahlah nggak bisa. Padahal pada waktu kita konsisten melakukannya, dan kita konsisten berdoa, konsisten melakukan, konsisten juga untuk mencari inovatif yang seperti apa, dan kita juga konsisten untuk lebih mempelajari anak ini, ya kita akhirnya bisa tetap memberikan memberikan apa yang seharusnya mereka terima, seperti itu, kebutuhan, dan itu mengurangi tingkat stres orang tua juga akhirnya, seperti itu. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Oke, kalau dari sebagai secara umum ya. Iya, Pak. Jadi gini, Tuhan bagaimana? memang Kak Uli tadi bilang bahwa ini adalah masalah semua. Jadi semua mengalami. Nah, kita memang harus kreatif, inovatif, dan jangan lupa yang satu adaptif. Jadi di dalam kreatif kita dan inovasi kita harus sesuai dengan beradaptasi dengan anak-anak yang kita ajar. Iya. Mungkin ada orang berpikir bahwa enak ya guru sekarang tinggal upload atau tinggal kasih materi selesai. Ternyata enggak. Bayangkan setiap anak itu tadi Kak Oli bilang setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, tugas guru adalah apa? Mencukupi kebutuhan setiap anak. Kalau di sekolah kita bisa mencukupi kebutuhan anak dalam sekali waktu. Tapi sekarang tidak bisa. Kita harus mencukupi kebutuhan anak sesuai dengan kondisi keluarga, bukan kondisi anak lagi, tapi kondisi keluarga. Nah, bayangkan kalau ada satu keluarga yang punya satu HP atau tidak punya HP sama sekali, bagaimana guru mengajar? Nah, di kelas ada 32 anak, berarti kalau guru mengajar jarak jauh dia harus punya
32 macam bagaimana dia bisa mencukupi anak dari jarak jauh. Itu sesuatu yang memusingkan sekali. Nah, perlunya satu adaptasi dengan yang lain, perlunya juga satu kolaborasi dengan guru-guru yang lain supaya bisa saling melengkapi gitu. Saling melengkapi itu. Nah, kalau dulu Mama, anak kan punya tiga cara belajar, ada yang kinetis, terus visual sama audio. Ya kan? Auditori punya tiga cara belajar ini. Nah, bayangkan kalau ada anak tidak punya HP, padahal dia itu ciri belajarnya lebih ke auditori atau visual. Guru harus mengirimkan materi. Bagaimana anak belajar? Baca. Anak-anak yang punya kecenderungan auditori sama kinestetik, kalau suruh baca, itu suatu pekerjaan yang sangat berat sekali bagi mereka. Lah, ini kan guru itu perlu yang kreatif, inovatif dan adaptif tadi. Bagaimana menjangkau anak menyelesaikan memenuhi kebutuhan anak seperti ini. Nah, itu perlu juga kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan yang lain, kerjasama antar guru-guru yang lain. Nah, itu kalau guru masih muda, guru yang sudah tua, yang sudah gaptek, gimana? Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali gitu, yang luar biasa sekali. Dan kita bersyukur kalau di Indonesia itu diberkati dengan guru-guru yang meskipun ada yang gaptek, tapi ada teman yang menolong supaya supaya gapteknya itu tertutupi. Iya. Itulah perlu kolaborasi dengan guru, antar guru, perlu juga kolaborasi dengan orang tua. Ya, wah, terima kasih, luar biasa ini ya. Jadi orang tua yang ada di rumah sekarang jangan kecil hati atau merasa wah ini terlalu berat. Ternyata yang kita butuhkan bahwa kita sadar bahwa ini bukan masalah kita saja, tapi masalah secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya orang tua tidak menutup diri, tapi carilah bantuan, carilah informasi, berkolaborasilah. Jadi sehingga beban yang kita hadapi ini bukan menjadi beban kita sendiri, tapi justru kita bisa apa pengalaman kita berikan memang nggak memuaskan. Iya. Tetapi setidaknya mencukupi kebutuhan anak menolong. Iya, menolong. Menolong. Kita mungkin tidak bisa memuaskan secara seperti kita bertatap muka, tapi setidaknya kebutuhan pokoknya tentang pendidikan itu sebenarnya sudah tercukupi. Itu yang jadi perlu poinnya ya. titik poinnya yang perlu Iya, diambil itu. menjadi tujuan kita ya Pak ya. Dan yang ketiga tadi saya tangkap baik dari Kak Uli maupun Pak Titus bahwa kita ini harus kreatif. Jangan menyerah dengan keadaan tadi ya. Guru-guru yang sepuh, guru-guru yang mungkin ya IT-nya belum seperti anak-anak muda, jangan kecil hati. Bisa tetap menjangkau mereka. Nanti kan bisa ditolong oleh guru-guru yang lain ya Pak ya. Baik. Puji Tuhan. Jadi saat ini kita mendapatkan wawasan yang baru supaya kita tidak menyerah dengan keadaan ini. Nah, sebagai kata penutup mungkin Pak Titus maupun Kak Uli mau memberikan pesan singkat untuk orang tua yang ada di rumah atau untuk guru atau untuk siapa saja lah ketika kita menghadapi situasi sekarang ini, kuncinya seperti apa? Pak Titus dulu Pak. Oke, Ya. saya dulu ya. Ya, secara singkat, Secara singkat setengah menit. Ya. Jadi saya masih ingat Jadi saya mengatakan, mengapakah kamu membelanjakan uangmu untuk hal yang bukan makanan? Ya. Terus selanjutnya saya katakan, saya punya makanan, ambillah secara cuma-cuma. Ya. Nah, seringkali kita memakai kemampuan kita, otak kita, segala kemampuan kita untuk menjangkau anak. Padahal Tuhan sudah memberikan sesuatu yang lebih istimewa lagi supaya kita bisa menjangkau anak-anak dengan lebih baik lagi. Yeah. Tuhan tahu kebutuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita harus kembali kepada Tuhan untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan anak. Kembali kepada Tuhan bukan untuk kalau saya sudah dekat sama Tuhan saya merasa lega, bukan seperti itu. Kita dekat dengan Tuhan supaya apa? Supaya kita diberi hikmat supaya untuk mencukupi kebutuhan anak. Terima kasih. Kalau dari Kak Uli, Iya, pesan kalau singkatnya apa? pesan singkatnya, karena kita seorang terapis ya, saya orang terapis, jadi kunci pertama dari seorang terapis itu adalah kita harus melakukan segala sesuatu dengan konsisten. Iya, konsisten. Konsisten. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu dengan konsisten, apapun itu.
baik kita membangun hubungan dengan orang lain, kita mengutamakan Tuhan, itu juga semuanya harus konsisten. Karena kalau kita tidak konsisten, kita tidak akan bisa melihat hasil. Jadi karena konsisten, ini saya catat di sini, karena konsisten itu akan membawa suatu perubahan, betul enggak? Kalau kita konsisten, kita akan membawa suatu perubahan, dan kita akan membuat suatu hal gini. Kalau kita konsisten, kita akan membuat suatu perubahan. Dari perubahan itu akan terbentuk suatu karakter. Nah, karakter dari anak-anak ini, karakter dari kita juga sebagai tenaga terapisnya, tenaga pengajarnya, tenaga pendampingnya. Dan konsisten itu bukan suatu bentuk otoriter. Ya kan, kalau konsisten kita harus lakukan secara berulang-ulang, kan? Tapi itu bukan bentuk otoriter. Tapi konsisten adalah sesuatu yang mendidik. Nah, itu tadi. Jadi sesuatu yang mendidik. Dan untuk anak-anak seperti ini memang kita harus mendidik mereka untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik, yang benar. Dan sebagai kita seorang terapis, seperti Pak Titus tadi bilang, bahwa kita memang harus setiap waktu kita harus punya koneksi dengan Tuhan. Karena pada waktu kita koneksi dengan Tuhan, Tuhan yang akan berikan hikmat. Seberat apapun itu akan kita akan rasakan menjadi sesuatu yang ringan. Karena kita mengerti apa tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik yang percaya kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Terima kasih Kak Oli, Pak Titus ya. Dan kiranya apa yang telah kita bincangkan ya pada saat ini bisa menjadi satu, ya katakanlah ini memberikan informasi yang baru atau kita bekerja sama sekarang ya. Sebab itu kalau ada komen atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan lebih lanjut, di sini sudah ada nomor WA-nya ya, nanti bisa dikontak, kami akan bantu sebisa mungkin. Ini nanti kita hubungkan lagi dengan Kak Oli maupun Pak Titus ya, supaya pelayanan kita khususnya di dunia pendidikan menghadapi anak-anak ini, kita mencapai satu tujuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Puji Tuhan, kiranya kita semuanya diberkati Tuhan. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Channel sudah Kak Oli berkenan hadir, Pak Titus juga berkenan memberikan arahan sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya pelayanan Kak Oli dan Pak Titus semakin diberkati Tuhan. Amin. Kita akan akhiri di dalam doa dan ucapan syukur. Nanti Kak Oli yang tutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh sharing satu dengan yang lainnya, dan kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang sudah kami sampaikan, kami sharingkan saat ini, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi orang banyak, dan juga menjadi berkat bagi diri kami, untuk kami terus memperlengkapi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini Tuhan boleh bisa kami pakai untuk menolong orang lain. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Sekian, salam dan Tuhan Yesus memberkati.